Tag 1, 2, 3, action. Halo semuanya, kenalin aku Arjo Garigan. Aku biasa dipanggil Duta Aldri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakila Geonada Asyar, bisa dipanggil Duta Geo. Halo semuanya, saya Ananda Febrian Caksono, biasa dipanggil Duta Ananda. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Nurmalita Azara, biasa disapa Duta Sarah Nurmalita. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Azhar Fernanda, biasa disapa Duta Azhar. Hai semuanya, kenalin, aku Nabila Ayusnya Yantiwi, biasa dipanggil Duta Nabila. Halo semuanya, perkenalkan aku Elra Praduga Pindarta, biasa disapa Duta Elra. Hai semuanya, aku Kalista Tapina Nadine, bisa dipanggil Duta Kalista. Halo semuanya, kenalin aku Tristan Aswan, biasanya dipanggil Duta Aswan. Ya, Halo semuanya, perkenalkan aku Sarah Nadia Malia, biasanya dipanggil Duta Sarah Nadia. Sim-sim doang. Iya, cuma gini doang kak. Ya, satu. Kamu nggak main di IKEA? Boleh. halo guys. Hari ini Tau nggak? Dari kata pasnya tuh kayak gitu-gitu loh. Tadi kayak, ayo. Halo guys. Jadi hari ini kita lagi mainin sambil kita nge-vlog dan kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah ada di Q&A Instagram Q&A. kita. Okay, so before this journey officially ends, we want to talk about the memories, the chaos, and everything in between. Bye bye. Next question. Hal paling memorable selama Duta apa kak? Dari Nabila atau dari aku dulu? Dari aku boleh. Jadi hal yang paling memorable untuk aku di Duta ini adalah rasanya seperti mendapatkan keluarga baru di farmasi. Tentunya kayak yang kita ketahui ya Sar, ya, farmasi itu gak gampang. Jadi dengan adanya teman-teman Duta itu memberikan apa ya, support system satu sama lain. Kalau dari Sarah gimana? Kalau aku paling memorable itu dan paling kerasa banget waktu selama kita mempersiapkan grand final ini. Soalnya kayak selama ini kan kita jadi lebih komunikatif di grup maupun di in real life gitu. Terus habis itu apa ya, ada rasa saling memiliki akhirnya ketika kita selama mempersiapkan grand final. Aku akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan itu, apakah vokalis Salon Seven juga merupakan alumni Duta Farmasi atau Duta Unair? Nah, jawabannya itu enggak ya teman-teman. Vokalis Salon Seven memang bernama Duta, tapi bukan berarti beliau merupakan alumni Duta Fakultas Farmasi ataupun Duta Unair. Oke, sekarang kita mau jawab pertanyaan selanjutnya. Outside of official Duta job, apa yang bikin Duta itu spesial? Coba aku dulu. Menurut aku, selain tugas resminya outside of official Duta job, hal yang paling berharga, hal yang paling spesial adalah aku bisa menjadi jembatan bagi orang lain, seperti menginspirasi, menciptakan dampak walaupun sekecil apapun itu. Dan menurutku juga selama kita menjadi duta itu, aku banyak sekali bertemu dengan orang-orang hebat, kemudian saling bertukar perspektif dengan orang lain, kemudian hal yang paling berharga dan the most special about being duta adalah selama proses ada proses dan hubungan yang terbangun di sepanjang perjalanan itu. Aku juga setuju banget sama Azhar, mulai dari prosesnya gitu ya. Dan juga salah satu hal yang utama banget menurut aku yang bikin Duta itu spesial banget, di luar dari kerjaannya yang mungkin MC atau attending gitu ya, itu adalah lingkungan yang terbentuk, kayak dari pertemanan kami seperti apa, membantu proses kami untuk bertumbuh ke depannya. Selain itu, menurut aku yang bikin Duta itu spesial di luar dari job utamanya sendiri, itu tuh karena Duta ini bisa jadi stepping stone kita gitu untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Karena selama aku jadi Duta juga aku ngerasa banyak sekali tawaran-tawaran dari luar untuk melibatkan kita ikut dalam kegiatannya gitu. Jadi seperti yang Azhar bilang tadi, kita tuh bisa berdampak di suatu hal itu. Walaupun sekecil apapun itu bentuknya, karena memang kita di Duta ini seringkali kita belajar dan juga bertumbuh bersama. Kayak
dulu juga I wasn't very sure kayak at that time should I enroll myself di duta gitu ya, karena awalnya juga aku ngerasa minder, ngerasa insecure. Makanya aku mencoba untuk keluar dari my comfort zone. Terus aku mencoba untuk mendaftar duta. Terus di situ ternyata aku merasa kesusahan sekali. Aku merasa sangat terchallenge sekali juga. Dan di situ akhirnya bisa sampai di titik kita menjadi duta, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Seperti itu sih. Dah. Udah. Tiga. Oke, nice question. Kenapa memilih menjadi duta di antara kesibukan yang lain? Oke, kalau dari sendiri sebenarnya aku pengen jadi duta. Awalnya itu pengen meningkatkan kepercayaan diri, terus juga pengen bareng belajar bersama orang-orang yang ambis terhadap mungkin komunikasi, akademik maupun non akademik, itu luar biasa. Terus setelah kita masuk di dalam duta, ternyata orang-orang itu beneran humble, asik, terus mau diajak belajar bareng. Makanya kita tuh bisa growing up together, terus lebih kerasa bondingnya itu ketika persiapan GF ya, Nanda. Yes. Ini lagi di depan ini kita nih guys. Ya. Jadi ini ada pertanyaan masuk. Farmasi kan udah capek banget, banyak praktikum. Emangnya nggak tambah capek jadi duta? Nah, menurut aku, walaupun farmasi ini emang benar capek banget dan banyak laporan praktikum, tugas, dan lain-lain, tapi dengan menjadi duta ini justru malah bikin hari-hari kuliah aku makin berwarna. Karena dengan menjadi duta ini, aku banyak ketemu orang-orang baru, keluarga baru, bahkan kayak relasi-relasi di luar farmasi juga aku ketemu banyak-banyak orang yang keren. Dan aku bisa expand my experience, terutama my soft skills selama jadi duta, dan itu bisa mengembangkan diri aku ke depannya. Jadi menurut aku, walaupun menjadi duta ini emang pasti bakalan capek, tapi rasa capeknya terbayarkan dengan experience yang didapat. Itu rencana kayak gitu sih. Pasti tanya. Di kehidupan lain kamu bakal tetap menjadi duta nggak? Hewan Gitu. apa yang paling Nah, duta? pertanyaannya kayak gini. Pernah nyesel nggak ikut duta? Gitu. Kanguru. Gimana? Kayak pertanyaannya pernah nyesel nggak ikut duta? Pernah nyesel nggak? Boleh sih kalau gua pertanyaan siapa dengan jujur. Ya, kalau kamu punya jawaban natural, boleh. Mantan nyesel nggak Kak ninggalin duta? Nggak berani kalau itu jujur, nggak berani. Ini datang. Iya, kayak mantan nyesel nggak? Maunya apa? Oh, malah nyesel nggak ninggalin kakak kan sebenarnya kan jadi duta gitu. Udah itu. Jawabnya jawab selengan dulu. Iya, pasti. Itu kalau dari kaca sebab aku nggak bisa sebab kayak gitu. Jawab pertanyaan dia. Bangun jawab pertanyaan. Roy, Apa? kamu pernah nyesel nggak jadi duta? Aduh, itu jangan ditanya ya. Nyesel ada. Ya, ini harus gimana? Kenapa? nih? Kenapa nyeselnya? Kenapa? Nyeselnya Mama sibuk. Capek lah. Kedua, karena saya punya pasangan. Pasangan saya sering ngambek. Gitu. Kenapa ngambeknya? Aduh, gimana ya? Ya biasa lah. Kayak kamu udah gandeng berapa cewek? Wah, pasti gandeng terus ya. Terus Udah sih. nyeselnya Overall- karena apa? sibuk. Sibuk. Overall udah sih. Enak seru. Tapi kayak ada feedback nggak selama jadi duta? Kayak kan sibuk banget nih, capek. Kalau feedback ya. Mungkin apa ya? Untuk selanjutnya kita apa ya? Harus apa ya?
Apa ya? Aman kok, aku bisa jelasin semuanya. Itu hanya sebatas profesionalitas. Asik. Ya udah, apa yang didapat selama menjadi duta selain kekeluargaan? Selain apa sih? Selain kekeluargaan. Banyak sih yang aku dapat. Yang paling utama sih menurutku experience ya. Jadi kalau pengalaman itu kan emang dibutuhkan banget ya, terutama ketika ngelakuin sesuatu yang baru. Jujur, ketika aku pertama kali masuk duta, aku pikir kayak bisa nggak ya, apalagi tahu jobnya seperti itu ya, apalagi harus jadi representatif, itu kan kayak berat banget ya. Jujur kayak ada tekanan tersendiri dalam diri, cuman kayak menurutku pengalaman ini jadikan aku jadi orang yang baru gitu lah, baru daripada yang lama. Jadi kayak aku merasa berkembang, bukan berkembang kayak melebihi orang lain, tapi melebihi diriku yang lama gitu sih. Jadi kayak aku dapat banyak hal lah, terutama yang paling aku senang. Kayak dulu tuh aku gak terlalu senang, kayak pas SMA tuh kayak nge-MC gitu, kayak itu gak bisa banget. Tapi kayak sekarang tuh aku berani gitu loh, berani nyoba. Jadi itu kayak menjadikan aku lebih sih dari yang lama. Satu pesan, satu kalimat untuk duta 2025. Banyak. Kalau satu kalimat, kayaknya nggak bisa dijelaskan hanya dengan satu kalimat sih. Tapi yang pasti adalah happy. Terima kasih. Satu kalimat untuk duta, satu pesan. Satu pesan. Ini serius-seriusan. Ya, serius. Untuk kita tuh. Untuk kita. Untuk duta farmasi UNER 2025, pesannya adalah semoga satu kalimat untuk duta Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 2025 ya, mungkin agar pesannya ke depannya kita bisa saling menguatkan dan mungkin bisa saling tidak hubungannya tidak lekang oleh waktu. Jadi kita tetap bisa bercanda gurau seperti biasa, walaupun sudah tidak menjawab lagi sebagai duta Fakultas Farmasi. Tapi kita kan tetap bagian dari paguyuban duta, jadi mungkin di situ kita bisa saling menguatkan, mungkin saling mendukung dan juga saling mendukung. Cayo. Locked in. Satu kalimat untuk duta, satu pesan. Aduh, gak bisa mikir lagi. Pesan untuk duta farmasi UNER 2025 mungkin apa ya? Lo tau gak bisa mikir semua. Enggak, jangan dulu. Enggak, jangan aku. Enggak harus. Jangan aku. Itu tuh. Satu Sama pesan. sih. Saya ulang. Satu pesan untuk duta farmasi. Satu pesan buat duta farmasi, be happy guys. Locked in. Spontan. Satu pesan untuk duta farmasi. Semoga tetap saling terkoneksi. Terus nantinya kedepannya aku pengen bertemu lagi dengan kalian dan bercerita tentang pencapaian kalian nanti. Lock in. Satu pesan untuk duta farmasi. Ya, satu pesan untuk Duta Farmasi UNER 2025, semoga kalian tetap sehat selalu, panjang umurnya, supaya kita bisa tetap kumpul bareng lagi, terus bisa bercerita bareng lagi meskipun udah gak jadi Duta Farmasi UNER. Satu pesan untuk Aduh, duta apa farmasi. Pesan untuk Duta Farmasi 2025 dariku, ya kita sukses di jalan masing-masing dan jangan saling melupakan karena kita pernah belajar bersama. So nanti kita akan menceritakan pencapaian kita masing-masing. Lagi, lock in, spontan. Satu pesan untuk duta farmasi. Thank you for having me guys in your journey life. So see you again in another chapter. Bye. Satu pesan. Semangat, sukses, dan terima kasih untuk Duta 25 yang sudah menemani saya sepanjang satu periode ini. Sukses. Satu pesan. Semoga
semoga kita bisa deket terus selamanya, bisa main terus. Walaupun udah nggak bareng-bareng lagi, kita masih bisa sering bercanda di grup. Pokoknya I love you. Yeay. Aku lagi. Kamu tak Sini aja kita bareng-bareng. Lah, kamu nggak ada sendiri ya? Nggak apa-apa, ini aku sendiri. Satu pesan untuk Duta Farmasi, semoga walaupun setelah ini kita parting ways, kita punya jalan kita sendiri. Di chapter berikutnya semoga kita bisa tetap tumbuh dan berkembang with the best version of ourselves. Dan semoga kita tetap bisa bersama-sama selalu berkomunikasi, bersenda gurau, dan saling tegur sapa, ketemu di jalan. Kemudian nggak tahu ya, ini walaupun sedikit menyedihkan, aku rasa walaupun kita sering struggle, terus walaupun juga kita sering berantem, tapi aku mau semua kita bisa saling memaafkan satu sama lain, kita bisa saling bisa saling menerima itu sebagai salah satu our best experience, karena pada dasarnya berantem seperti itu yang membentuk kita, yang menjadikan kita semua sebagai satu keluarga. Seperti itu. Terima kasih guys. Ayo guys, sini. Masing-masing satu kata untuk Duta Farmasi 2025. Dari ya. Turun, agak turun. Dari aku ya, satu kata untuk Duta Farmasi 2025. Apa ya? Nggak tahu, dia dulu deh. Sayang. Chris, good job. Kalista. Unforgettable. Yes. Kaldrik. Sip. Kasara. Sayang. Elroy. Terus Nanda. cheese. Aku apa ya? Oh, kanap. Fabulous. Yes. Dari aku memorable. Walaupun kata-kata kita semua ini klise, tapi itu sebenarnya yang benar-benar menggambarkan our genuine feelings. Jadi semoga satu kata ini benar-benar menjadi interpretasi yang baik bagi diri kita semuanya masing-masing. Terima kasih guys.